Selamat mendengarkan novel berjudul Mafia Berdarah Dingin yang dipersembahkan oleh Audiotune, author Linda Huang, pengisi suara Echiodo. Saat ini memasuki bab 5. Yipon jadi korban kakaknya. Kimi, lakukan saja, tapi jangan sampai dia tahu kalau ini adalah bagian dari rencanamu, ujar Mike dengan menatap putrinya. Baiklah, Pak, tenang saja. Aku yakin dengan uang ini kita bisa bayar hutang dan begitu perusahaan dan rumah kita akan aman-aman saja. Setelah berhasil, kita bisa mengusir gadis bodoh itu dengan alasan dia sudah melakukan hal kotor dengan pria lain. Aku akan merekamnya dan menyebarnya biar semua orang melihatnya, dan aku yakin dia pasti akan menderita seumur hidup, kata Kimi dengan senyuman sinis. Dengan sifat polosnya itu sangat gampang kita pergunakan. Jual ke pengusaha kaya dan biar dia melayani mereka semalaman, lanjut Mike dengan senyuman jahat. Mobil Jack menuju ke salah satu nightclubnya. Jack memiliki beberapa buah nightclub di dalam negeri. Selain klub 999, klub Holly, dan klub Anderson adalah miliknya juga. Di dalam perjalanan, Jack memegang dokumen milik Yvonne. Dia meletakkan di samping tempat duduknya. Dengan menatap dokumen itu, David yang membawa mobil bisa melihat reaksi atasannya lewat cermin. Tuan, kenapa kita menerima rumah itu? Rumah itu tidak seharga rumah Mike yang tadi, ujar David dengan melihat ke arah cermin. Apakah aku butuh persetujuanmu untuk menerimanya? Tanya tegas Jack dengan menatap ke arah cermin itu. Tidak, Tuan. Hanya saja aku merasa Yvonne Sin dia. Kenapa? Dia agak beda dengan Kimi Sin. Sepertinya dia gadis polos dan juga sangat muda usianya. Dia rela mengorbankan rumah ayahnya demi pamannya, dan aku yakin hatinya pasti sedih. Jack mengingat saat Yvonne mengalir air mata di saat di kediaman Sin. Lagi-lagi membuat raut wajahnya berubah. Kenapa setiap gadis ini menangis? Hatiku pasti merasakan seperti ditusuk. Aneh sekali, batin Jack yang tanpa disadari dia sangat peduli sama gadis itu. Jack yang selama ini tidak pernah menyukai wanita secara tidak sadar, dia sudah tertarik pada Yvonne. Dia mengingat kembali perkataan Kimi saat di nightclub. Seharusnya aku menyuruh gadis bodoh itu yang datang melayani 5 pria brengsek itu. Apakah Yvonne Sin yang wanita itu maksudkan? Batin Jack dengan wajah berubah kejam. David yang memperhatikan atasannya itu merasa aneh dengan sikap tuannya. Setiap wanita yang mendekatinya termasuk Kimi pasti akan dapat balasan yang menyakitkan. Bahkan saat bicara sama para wanita, Jack tidak pernah bersikap lembut. Akan tetapi di saat bicara dengan Yvonne, sikap Jack berubah 90 derajat. Ini membuat David bertanya-tanya dalam hatinya. Jack dan David telah tiba di klub Holly. Mereka kemudian berjalan ke arah pintu masuk dan disambut pengawal penjaga pintu klub itu. Ketua, sapa serentak 4 pengawal tersebut. Jawab Jack dengan cuek dan langkah masuk ke klub. Para pengawal yang tak lain adalah anggota kumpulan Mafia Wolf. Jack memerintahkan beberapa anggotanya untuk menjaga setiap klub miliknya. Di sisi lain, Yvonne yang berada di rumah menerima panggilan dari Kimi. Halo Kak, Yvonne, aku pusing karena kebanyakan minum. Tolong datang menjemputku, balas Kimi yang di seberang sana. Baiklah, kakak ada di mana? Di klub Holly. Cepat ya, balas Kimi yang pura-pura mabuk. Baiklah, Kak, tunggu aku. Aku segera ke sana, jawab Yvonne yang tanpa curiga niat dari kakaknya itu. Yvonne pun tanpa ragu memanggil taksi untuk membawanya ke klub Holly. Sebenarnya bagi Yvonne sangat tidak suka untuk pergi ke nightclub. Akan tetapi demi kakaknya, dia hanya bisa nurut. Taksi telah tiba di klub Holly yang dimana Kimi berada itu. Tanpa menunggu lama, Yvonne langsung melangkah masuk ke pintu besar klub. Saat masuk ke dalam klub itu dipenuhi para
para pelanggan yang mabukan dan menari-nari serta cahaya lampu berkedip-kedip. Hai cantik, Sapa salah satu pelanggan pria yang melihat ke arah Yifon. Yifon mengabaikan panggilan pria itu dengan fokus mencari keberadaan Kimi. Kemudian dia melihat Kimi yang sedang duduk di pojokan dengan kondisi mabuk. Di sisi lain, Jack dan David yang juga berada di lantai 2 klub itu. David memperhatikan seorang gadis yang baru masuk ke dalam klub itu dari lantai atas. Tuan, bukankah itu Yifon Shin? Kata David dengan menunjukkan ke arah gadis itu. Jack yang kemudian menoleh ke arah gadis itu yang sedang berjalan mendekati Kimi yang sedang mabukan. Kak, kenapa kakak minum begitu banyak? Apa kakak tidak apa-apa? Tanya Yifon dengan khawatir. Yifon, kau sudah datang? Temani aku minum. Ajak Kimi yang menarik lengan Yifon dan memberi bir ke tangan Yifon. Tidak kak, aku tidak bisa minum. Ayo pulang, ini sudah malam. Ajak Yifon yang berdiri dan memapah Kimi yang pura-pura mabukan. Sebentar, adikku sayang, kau sudah dewasa. Kenapa kau tidak coba untuk minum sedikit? Ini sangat nikmat rasanya. Paksa Kimi dengan menyodorkan gelas isi bir ke Yifon. Aku tidak pernah minum kak. Mari kita pulang saja. Ajak Yifon yang merasa tidak nyaman di klub yang dipenuhi dengan para lelaki. Di saat mereka ingin pergi dari tempat itu, mereka dihentikan oleh beberapa pria asing. Hei nona manis, kalian sendirian? Kata pria asing itu yang tidak lain adalah suruhan Kimi untuk menangkap Yifon. Jangan mendekatiku, teriak Yifon dengan mundur langkahnya. Ayolah nona, mari kita main sebentar. Kau sangat cantik jika tidak bermain denganmu. Ini sangat sayang, kata pria itu dengan menarik lengan Yifon. Lepaskan, teriak Yifon dengan menepis tangan pria itu. Yifon, kau sudah dewasa. Coba main saja. Jangan takut sama mereka. Ujar Kimi yang mendorong tubuh Yifon ke arah pria asing itu. Tidak, jangan menyentuhku, teriak Yifon yang dipeluk kuat pria asing itu. ayolah nona, kau sangat wangi. Kita akan bersenang-senang. Teman pria asing itu ketawa dengan merasa senang dikarenakan mereka mengira bisa mendapati gadis itu. Lepaskan aku, teriak Yifon dengan mendorong tubuh pria yang memeluk kuat dirinya. Yifon yang ketakutan sehingga meronta-ronta berusaha ingin melepaskan diri. Namun tenaga pria itu sangatlah kuat sehingga Yifon tidak berdaya. Kimi yang memberi kode dengan mengedip sebelah matanya pada pria asing itu dengan menyuruhnya membawa Yifon pergi ke kamar untuk melayaninya. Kakak, tolong aku, teriak Yifon yang melihat ke arah Kimi yang pura-pura mabuk. Bab ini telah selesai dibacakan. Terima kasih telah mampir dan mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.